Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar dari akuntansi manajemen. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah akuntansi manajemen di mana kelompok 4 beranggotakan yang pertama Indah Permata Devi, yang kedua Regina Putri, yang ketiga Monica Delima, dan yang keempat Alsani Kafah. Kami dari kelas 2C D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Penjelasan yang pertama, saya sendiri Indah Permata Devi yang akan menjelaskan, yaitu apa definisi dari biaya. Menurut Henry Simamora, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Menurut F. Hermanto, biaya adalah sejumlah uang yang dinyatakan dari sumber-sumber ekonomi yang dikorbankan atau terjadi atau akan terjadi untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dari pengertian beberapa sumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Selanjutnya, apa perbedaan dari cost dan expense? Biaya atau cost adalah pengeluaran yang berkaitan langsung dengan produk yang dihasilkan sebuah perusahaan, seperti pembelian bahan baku dan peralatan produksi. Sedangkan beban atau expense adalah sesuatu yang dikeluarkan tetapi hanya bersifat pendukung saja, seperti gaji karyawan, servis AC, administrasi, dan lain sebagainya. Pemaparan perbedaan antara cost dan expense dapat dilihat pada tabel berikut. Dilihat dari perbedaan yang pertama, yaitu pada laporan keuangan. Biaya atau cost, laporan keuangannya adalah laporan neraca keuangan. Sedangkan pada beban, laporan keuangannya adalah laporan laba rugi. Kalau dilihat dari periode akuntansi, pada biaya, periode akuntansinya lebih dari 1 tahun atau capital expenditure. Sedangkan pada beban, periode akuntansi kurang dari 1 tahun atau revenue expenditure. Jika dilihat dari jumlah pengeluaran, biaya memiliki jumlah yang relatif lebih besar, sedangkan beban memiliki jumlah yang relatif lebih sedikit atau kecil. Dilihat dari profit, biaya tidak memiliki pengaruh langsung terhadap profit, sedangkan beban memiliki pengaruh langsung terhadap profit. Poin berikutnya adalah objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun, seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Objek biaya atau cost object adalah berbagai produk, jasa, pelanggan, aktivitas, atau unit organisasi di mana biaya dibebankan untuk beberapa tujuan manajemen tertentu. Penelusuran biaya ke objek biaya terdapat 2 cara, yaitu yang pertama biaya langsung, yang merupakan biaya yang bisa ditelusuri secara langsung ke sasarannya. Dan yang kedua, yaitu biaya tidak langsung, merupakan biaya yang tidak bisa ditelusuri secara langsung pada sasarannya. Untuk pembahasan selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Monica Delima. Klasifikasi biaya. Pertama, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi organisasi. 1. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. 2. Biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangan dan pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum, seperti biaya administrasi dan biaya penjualan. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan periode penandingan. 1. Biaya produk adalah semua biaya yang terkait dengan biaya perolehan atau pembuatan suatu produk, seperti biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 2. Biaya prodik,
yaitu semua biaya yang tidak termasuk dalam biaya produk, seperti biaya penjualan dan biaya administrasi. Yang ketiga, klasifikasi biaya berdasarkan ketelusuran ke objek biaya. 1. Biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. 2. Biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri secara mudah dan akurat ke objek biaya. Yang keempat, klasifikasi biaya berdasarkan perubahan volume kegiatan. 1. Biaya tetap adalah total jumlah biayanya tetap dalam range tertentu. Yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya secara total jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume atau aktivitas. 3. Biaya campuran, yaitu biaya secara total berubah tetap, tidak proporsional dengan perubahan volume aktivitas. Yang kelima, klasifikasi biaya berdasarkan kemampuan manajer untuk mengendalikan. 1. Biaya terkendali adalah biaya yang bisa dikendalikan oleh seseorang yang memiliki wewenang. Yang kedua, biaya tak terkendali adalah biaya yang tidak bisa dikendalikan oleh seseorang yang memiliki wewenang. Yang keenam, klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan keputusan. 1. Biaya relevan adalah biaya masa datang yang berbeda untuk tiap alternatif keputusan. 2. Biaya tidak relevan adalah biaya masa datang yang tidak berbeda untuk tiap alternatif keputusan. Yang ketujuh, klasifikasi biaya berdasarkan dampak keputusan terhadap biaya keluar. 1. Sunk cost atau biaya tertanam adalah biaya yang dalam situasi tertentu tidak dapat diperoleh kembali. 2. Out pocket cost atau biaya tunai, yaitu biaya yang memerlukan pengeluaran kas sebagai akibat dari keputusan manajemen. Format laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Seperti terlampir, terdapat contoh laporan laba rugi pada bulan Agustus 2013. Bagian pertamanya pendapatan, yaitu pendapatan usaha. Yang kedua, biaya atas pendapatan, seperti biaya produksi dan biaya lain. Total dari biaya produksi dan biaya lain dijumlahkan. Setelah itu, total pendapatan dikurang dengan total biaya lain atas pendapatan, maka akan didapat laba atau rugi kotor. Bagian yang ketiga, pengeluaran operasional, yaitu biaya operasional dan biaya non-operasional. Total pengeluaran, jumlah biaya operasional dan biaya non-operasional ditambahkan, maka akan didapatkan total pengeluaran operasional. Setelah itu, total biaya operasional ditambahkan dengan total pengeluaran operasional, maka akan didapat laba atau rugi dari operasi. Baiklah, selanjutnya saya Regina Putri akan menjelaskan mengenai pola dan karakteristik perilaku biaya. Konsep perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara suatu biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan dalam penggunaan aktivitas. Jika biaya jumlahnya tetap, baik ketika aktivitas meningkat maupun menurun, maka biaya tersebut merupakan biaya tetap. Sebaliknya, jika biaya itu berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan aktivitas, maka biaya tersebut merupakan biaya variabel. Berikut adalah gambar model perilaku biaya aktivitas. Berdasarkan perilaku biaya yang muncul, kita dapat membedakan biaya menjadi biaya tetap,
biaya variabel dan biaya semi variabel. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan tingkatan tertentu. Dalam hubungannya dengan perilaku biaya, maka biaya tetap dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, committed fixed cost, meliputi semua biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Contohnya adalah biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, biaya sewa, dan biaya asuransi. Kedua, discretionary fixed cost merupakan biaya yang timbul dari keputusan dan penyediaan anggaran secara berkala yang secara langsung mencerminkan kebijaksanaan manajemen. Contohnya, biaya riset dan pengembangan, biaya iklan, dan biaya pelatihan karyawan. Kedua, biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang mempunyai elemen biaya tetap dan biaya variabel di dalamnya. Contoh biaya semi variabel adalah biaya listrik, biaya telepon, dan biaya air. Asumsi linearitas. Sebenarnya fungsi biaya menurut ekonomi makro adalah non-linear, tidak terbentuk garis lurus. Namun, dalam penerapan akuntansi manajemen, fungsi biaya dikonversi melalui hubungan linear, yakni tingkat perubahan biaya dianggap konstan di seluruh tingkatan aktivitas untuk memudahkan penaksiran biaya. Berikut adalah grafik biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Selanjutnya, rentang relevan. Rentang relevan atau relevant range adalah rentang keluaran di mana asumsi hubungan biaya atau keluaran berlaku. Pertama, biaya tetap. Berikut adalah gambar rentang relevan dari biaya tetap. Dalam rentang yang relevan, perilaku biaya tetap ditunjukkan dengan garis horizontal. Secara nyata, garis ini menunjukkan biaya tidak berubah ketika tingkat keluaran bervariasi. Pada saat ini, rentang relevannya masih 0 hingga 240.000 unit yang diproduksi. Jadi, jika unit yang diproduksi 120.000 unit, maka biaya sewanya adalah sebesar $60.000. Jika yang diproduksi 240.000 unit, biaya sewanya masih $60.000. Sekali lagi, biaya tetap tidak akan berubah walaupun tingkat keluaran atau jumlah potongannya bervariasi. Kedua, biaya variabel. Berikut adalah rentang relevan dari biaya variabel. Biaya variabel adalah sebuah garis lurus yang dimulai dari titik pangkal pada 0 unit yang diproduksi, jumlah biaya variabel adalah 0. Akan tetapi, ketika unit yang diproduksi meningkat, jumlah biaya variabel juga meningkat. Sebagai contoh, biaya variabel untuk 120.000 unit dengan jumlah $24.000. Hal yang dapat dilihat di sini adalah jumlah biaya meningkat secara proporsional terhadap jumlah yang diproduksi. Tingkat peningkatan diukur dengan kemiringan atau sebuah garis. Di sini, sebuah kemiringan garis adalah 0,20. Ketiga, biaya campuran. Berikut adalah rentang relevan dari biaya campuran. Tampilan ini mengasumsikan rentang relevan adalah dari 0 hingga 200 unit. Biaya campuran ditunjukkan oleh sebuah garis yang bertemu dengan titik pangkal. Pada contoh ini, titik sebesar 30.000. Titik pertemuan ini menyatakan komponen biaya tetap dan kemiringan garis menunjukkan biaya variabel per unit dari pengeluaran biaya. Pada contoh ini, kemiringan adalah 0,50. Dan penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya Ahsani Kafah. Yang kedelapan, metode pemisahan biaya. Di dalam penyusunan anggaran variabel, pemisahan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel tersebut perlu dilakukan. Untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dapat digunakan metode, yaitu pertama, metode titik tertinggi dan terendah. High Low Point Method merupakan suatu metode dalam menghitung biaya tetap dan biaya variabel menggunakan dua titik yang berbeda, yaitu titik tertinggi dan terendah. Titik yang dipilih adalah titik periode dan aktivitas tertinggi dan terendah.
Yang kedua, metode diagram pencar scatter graph merupakan suatu plot dari biaya terhadap tingkatan kegiatan di masa lalu. Metode scatter graph juga menunjukkan setiap perubahan yang berarti dalam hubungan antara biaya dan kegiatan pada tingkatan kegiatan yang berbeda. Yang ketiga, metode regresi berganda. Regresi berganda atau multiple regression adalah kuadrat terkecil yang digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas. Yang keempat, metode regresi kuadrat terkecil. Metode ini memisahkan biaya semi variabel menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan seluruh data. Metode ini lebih objektif dan tepat dibandingkan dengan metode scatter graph. Yang kelima, metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Yang kesembilan, estimasi biaya. Estimasi biaya adalah penghitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Dalam melakukan estimasi, biaya diperlukan yang pertama, pengetahuan dan keterampilan teknis estimator seperti membaca gambar, melakukan estimasi perhitungan, dan lain-lain. Yang kedua, personal judgment berdasarkan pengalaman estimator. Tujuan estimasi biaya yaitu penting bagi manajemen untuk memahami bagaimana hubungan antara biaya dengan faktor-faktor yang memicu perubahan biaya atau cost driver. Lalu, estimasi biaya membantu untuk memprediksi berapa besarnya biaya pada level aktivitas yang direncanakan, termasuk menyusun perencanaan kegiatan dan menyusun anggaran. Contohnya, untuk rumah sederhana seluas 70 meter persegi belum ada gambar rencana dan spesifikasi. Biaya satuan rumah sederhana adalah 750.000 per meter persegi. Maka biaya total biaya konseptual adalah 70 meter persegi dikali 750.000 meter persegi sama dengan 52.500.000 rupiah. Akurasinya antara minus 30% hingga plus 50%. Untuk rumah mewah seluas 500 meter persegi belum ada gambar rencana dan spesifikasi, biaya satuan rumah mewah adalah 3.750.000 per meter persegi. Maka biaya total atau biaya konseptual adalah 500 meter persegi dikali 3.750 meter persegi sama dengan 1.875.000.000 rupiah. Akurasinya yaitu antara minus 30% hingga plus 50%. Bila rencana rumah di atas telah memiliki dokumen rencana yang lengkap, rumah sederhana dengan luas 68 meter persegi dan rumah mewah menjadi 479 meter persegi, maka estimasi biayanya dapat dilakukan secara detail dengan menghitung volume dan biaya satuan tiap komponen bangunan sehingga diperoleh biaya total yang lebih akurat, yaitu antara 5% hingga plus 15%. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok 4. Semoga rekan-rekan semuanya atau yang menonton video ini dapat memahami penjelasan tersebut dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.